Aku bersama Pagaralam adalah sebuah kota kecil di lereng Gunung Dempo yang menyimpan ketenangan dalam setiap hembusan anginnya. Hamparan kebun teh hijau terbentang luas seperti karpet alam, membuat siapapun yang datang ingin berhenti sejenak dan bernapas lebih dalam. Di sini, rumah-rumah panggung dari kayu yang telah berdiri ratusan tahun masih setia menjaga cerita masa lalu tentang kehidupan yang sederhana dan penuh makna. Pagaralam adalah tanah suku Besemah, masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam dan menggantungkan hidup dari hasil bumi serta keindahan yang Tuhan titipkan di tempat ini. Di video ini saya mau ngajak kalian untuk merasakan Pagaralam, bukan hanya melihat, tapi benar-benar menyentuh ketenangannya. Karena mungkin di tempat inilah kita bisa menemukan diri kita kembali. Payu Pagaralam. Halo semuanya, setelah kemarin kita melakukan perjalanan dengan bis Sinar Dempo dari kota Palembang, hari ini saya akan jalan-jalan sebentar keliling di Pagaralam. Karena rencana awal kemarin dari Pagaralam saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bangko di daerah Jambi. Tapi ternyata bis dari Pagaralam ini ke Bangko tuh cuma seminggu 2 kali teman-teman. Jadi jadwalnya nggak pas. Ya udah kita jalan-jalan dulu aja sambil menikmati suasana kota Pagaralam yang adem. Let's go. Dan buat saya, ketemu teman-teman baru di perjalanan itu rasanya sebuah anugerah yang harus saya syukuri teman-teman. Karena buat saya, esensi dari sebuah perjalanan adalah ketemu dengan orang-orang baru. Dan kita juga harus siap untuk berpisah lagi dengan mereka. Karena tak selamanya kita satu tujuan. Dan perjalanan juga mengajarkan kepada saya tentang pertemuan dan perpisahan. Selamat pagi, gue sekarang ada di kampung Plangkenidai di Pagaralam. Di sini itu rumah-rumah adat Besemah dari zaman dulu tahun 1700-an itu banyak banget dan bagus. Ini olahan kopi Pagaralam masih tradisional banget. Dan kopinya enak banget, di rumah-rumah juga masih rumah-rumah tradisional. Selamat pagi. Yang kita sediakan Ini saya lagi di punya 10. Plangkenidai. Ya. Ini lagi goreng kopi dengan cara tradisional. Ini setelah kopi digoreng secara tradisional, ditumbuk di lesung. Lesung. Terima kasih Bu. Selesai baru bisa atraksi gitu. Kalau ini berapa lama lagi Neng? Ini paling setengah jam lagi. Oh iya. Nginak kepada Mang Ujang. Jadi orang datang sini udah hari kan. Dibuat ini harus satu. Oke teman-teman, ini saya sedang ada di salah satu desa adat yang ada di Pagaralam teman-teman. Namanya Desa Plangkenidai. Nah di sini tuh masih banyak rumah-rumah yang usianya itu sudah ratusan tahun teman-teman. Dan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka itu sampai saat ini masih dipegang teguh. Seperti ya cara mengolah kopi tradisional seperti ini. Dan seperti kita ketahui Pagaralam itu sebenarnya punya kopi yang enak-enak banget. Apalagi Arabikanya teman-teman. Tapi karena Pagaralam ini nggak tahu kenapa kopi-kopi ini dijual ke Lampung dan di branding jadi kopi Lampung. Jadi selama ini yang kita kenal sebagai kopi Lampung itu nggak sepenuhnya kopi dari Lampung ya teman-teman.
Bisa jadi ini adalah kopi-kopi yang ditanam di tanah besemah, yaitu pagar alam. Dan salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat pagar alam, khususnya di Plangkenidai ini adalah ngiroh kawe. Ngiroh kawe ini adalah salah satu tradisi menyangkrai biji kopi yang sudah kering, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi yang siap diminum. Dan biasanya sambil ngiroh kawe seperti ini, mereka itu melantunkan syair-syair kehidupan yang sudah mereka kenal sejak dulu. Dan ini adalah syair tutur yang punya banyak sekali makna, teman-teman. Dan pagar alam ini juga terkenal dengan senjata khasnya, yaitu kuduk betelok. Nah, ini adalah salah satu pengrajin dari kuduk betelok, teman-teman. Jadi cocok nih sekalian belanja di sini kuduk betelok atau pisau-pisau kecil juga katanya tajam-tajam di sini, teman-teman. Goloknya juga bagus-bagus di sini. Gue sekarang lagi masuk ke salah satu rumah di kampung Plangkenidai. Kita mau ada pantauan. Pantauan itu kayak jamuan gitu. Jadi dari Jakarta ini. Nah, ini pantauan namanya. Ada di kampung Plangkenidai. Ini ada salah satu sajian namanya di sini pantauan. Jadi kayak jamuan gitu sih. Jadi kalau di Kusuma ini Bu Iren ada istilah itu ngabe hasil. Malu ya, kayak Fauji ya malu. Malu ya, Dek. Gimana bunyi buat jerit? Teriak ya. Satu. Oke, 1, 2, 3. Ya. Rumahnya di mana jauh? Di sana. Di sini main. Main-main. Oh, libur sekarang ya, hari Minggu ya. Kelas berapa semua ini? Kamu yang paling kecil, kelas 1. Tapi itu paling bisa bahasa Inggris, Kak. Oh iya. Keren. Oke. Jadi diajarin bahasa Inggris di sekolahan? Enggak. Terus belajarnya dari mana? Oh. Awas jatuh. Dan masyarakat pagar alam ini banyak yang bergantung hidup pada kebun teh milik PT PN7 ini, teman-teman. Di sini mereka biasa memetik daun-daun teh muda untuk diolah menjadi teh yang berkualitas tinggi. Dan kabarnya teh-teh dari pagar alam ini juga diekspor loh, teman-teman.
Dan menikmati pemandangan di kebun teh seperti ini tuh rasanya menenteramkan sekali ya. Udaranya segar, sejuk, dan ini tuh sudah ada di atas ketinggian 1000 mdpl kalau nggak salah. Dan salah satu tempat wisata yang wajib kalian kunjungi kalau ke Pagar Alam adalah ini, Curup Embun. Ini tuh lokasinya nggak jauh dari kota, dan kenapa dinamakan Curup Embun? Ini teman-teman, ada embun yang muncul dari air terjunnya. Wah, hati-hati basah ya HP kalian. Bukan cuma pemandangan alamnya yang bikin jatuh cinta pada Pagar Alam teman-teman, tapi juga peninggalan sejarahnya yang luar biasa. Nah, siapa sangka di balik sejuknya kaki Gunung Dempo tersimpan jejak peradaban ribuan tahun lalu. Inilah situs megalitikum yang ada di Pagar Alam. Di sini kamu bisa menemukan arca batu raksasa, dolmen, menhir, sampai batu-batu berukir yang dipercaya sudah ada sejak zaman prasejarah. Uniknya, banyak arca berbentuk manusia dan hewan dengan ekspresi yang sangat detail banget, serasa bertemu dengan nenek moyang kita ya ini ya. Setiap sudutnya itu bercerita tentang kepercayaan, kehidupan, dan juga kebudayaan masyarakat pada masa lampau. Berjalan di antara situs-situs bersejarah ini bikin kita sadar bahwa Indonesia itu kaya banget ya, bukan cuma alamnya, tapi juga sejarahnya. Kalau kamu suka wisata yang beda dari biasanya, Pagar Alam wajib masuk ke bucket list kamu sih. Karena di sini kamu bukan cuma jalan-jalan, tapi pulang juga membawa cerita dari ribuan tahun lalu. Kalau di Jawa ada wayang film klasik India, Abu Nawas di Timur Tengah, ada guritan di Besema. Pagar Alam juga kaya dengan seni sastra yang luar biasa sekali. Salah satunya adalah guritan. Guritan ini adalah seni karya sastra tutur yang biasanya dilakukan secara monolog. Dalam bahasa Besemah, gurit berarti cerita. Jadi, guritan adalah pencerita. Makna yang terkandung dalam guritan itu biasanya mengandung nilai-nilai spiritual dan juga budaya, dan ini tuh sering dikaitkan dengan upacara religi, kematian, dan juga panen raya. Selain guritan, Pagar Alam juga punya seni tradisi namanya rejung. Ini adalah tradisi lisan khas suku Besemah di kota Pagar Alam. Biasanya berupa syair dan pantun tentang kehidupan suku Besemah itu sendiri. Rejung ini biasanya dinyanyikan dengan iringan musik tradisional. Bagi suku Besemah, rejung merupakan bagian penting dari budaya suku Besemah yang mendiami wilayah Pagar Alam, Empat Lawang, Lahat, hingga ke Muara Enim. Mengenal Pagar Alam bukan sekedar menikmati kebun teh atau udara sejuknya saja, tapi juga menyentuh kehidupan, budaya, dan kearifan lokal dari masyarakat Besemah. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, bertemu dengan alam yang tulus dan budaya yang masih dijaga sepenuh hati. Terima kasih Pagar Alam untuk ketenangan, pelajaran, dan juga cerita yang akan selalu saya bawa pulang. Dan mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya.